dan klik tombol suka. Sepertinya ini tempat yang bagus untuk menyelam scuba. Ayo pakai peralatan dan masuk ke dalam air. Aku akan mengambil peralatan menyelam scuba. Dan aku akan memeriksa kondisi air. Aku akan membantumu, Katie. Ya, rasanya pas. Ini adalah suhu sempurna untuk kita menyelam. Di sini dikatakan bahwa suhu air adalah 24,3 derajat Celcius. Itu sangat optimal. Kondisi pasang juga ideal. Aku tidak menemukan peralatan scuba milikmu, Hero. Bisa kau lihat apakah ada di depan? Hero, sekarang bukan waktunya untuk pesta tarian. Apa dia mengatakan pesta tarian? Lihat ini, aku menamakan gaya kepiting. Aku menamakan ini cacing. Bagaimana kalau lumba-lumba? Bagus sekali, Kyle. Bagaimana denganmu, Katie? Apa kau mau menunjukkan kami gerakan tarianmu? Tidak, terima kasih. Hei, kuda laut. Apa itu salah satu gerakan tarianmu juga? Bukan, kuda laut sungguhan. Ayo sini lihat, teman-teman. Sepertinya kuda laut itu sedang mengejar kuda laut yang lain. Apa dia pengganggu? Tapi kita tidak tahu apa-apa tentang kuda laut. Ayo kita cari tahu lebih banyak. Sepertinya kuda laut itu adalah kuda laut perut besar. Ini adalah salah satu kuda laut terbesar di dunia. Kuda laut perut besar jantan mempunyai perut yang halus, sementara perut betinanya lebih runcing. Jadi, kuda laut perut besar jantan sedang mengejar kuda laut perut besar betina. Tapi sebenarnya dia tidak melarikan diri. Dia menunggunya untuk menyusul. Aku rasa dia tidak sedang mengganggunya. Dia tidak takut pada jantan. Dia ingin bermain dengannya. Tapi kenapa dia ingin jantan itu mengejarnya? Oh, aku tahu. Maaf, Pak Kuda Laut. Apakah kalian berdua sedang jatuh cinta? Apa kau ingin kami membantumu memenangkan hatinya? Kurasa itu artinya iya. Baiklah, ayo kita lakukan. Itu mereka. Kita masuk lebih dulu, Katie. Tentu, Leo. Nanti aku menyusul. Wow, dia selalu menghindarinya. Kuda laut perut besar, seperti kuda laut yang lain, punya mata yang saling bergerak secara mandiri. Ini berarti mereka bisa melihat ke arah manapun. Wow, itu keren sekali. Bagaimana kalau kita coba membuatnya terkesan? Di alam liar, yang terpenting adalah menjadi hewan terkuat dan tercepat. Seberapa cepat kau bisa berenang, Pak Kuda Laut? Aku rasa dia tidak bisa berenang lebih cepat, Kyle. Siripnya terlalu kecil. Apa ada cara untuk membantunya agar bisa berenang lebih cepat? Oh, aku punya ide. Tapi kita perlu jetpack Hero. Hero, kami tidak akan mengambil jetpack itu darimu. Malahan, kami akan memerlukan bantuanmu. Pegangan yang erat, Pak Kuda Laut. Kurasa tadi itu terlalu cepat. Bagaimana lagi kita bisa membantunya? Ada hewan yang menggunakan warna untuk menarik pasangan. Mungkin kita bisa memulai menghias Pak Kuda Laut dengan warna yang berbeda. Iya, itu akan jadi perubahan besar. Kau terlihat luar biasa, Pak Kuda Laut. Aku harap dia akan terkesan ketika melihatmu kali ini. Entahlah, teman-teman. Apa menurut kalian itu tidak berlebihan? Tidak apa-apa, Leo. Dia ada di sana. Ayo, Pak Kuda Laut, pamerkan warna-warnimu yang baru.
Rumput lautnya terlalu banyak, jadi dia tidak mengenalinya lagi. Memamerkan warna tidak berhasil. Oh tidak, kuda laut betina tidak tertarik. Tapi kepiting yang tertarik. Semua salah kita. Kita harus mengalihkan perhatian kepiting itu. Aku tahu, Apa yang kau lakukan, Leo? kepiting tertarik pada cahaya. Hai kepiting, ayo sini. Oh, dia cepat sekali. Terima kasih, Hero. Tidak apa-apa, Pak Kuda Laut. Keadaan sudah aman sekarang. Dia terlihat sangat sedih. Jalan menuju cinta sejati memang tidak pernah mulus. Atau mungkin kalian berada di jalan yang salah. Halo, Ranger kecil. Ranger Rocky. Memang banyak hewan yang menggunakan kecepatan, kekuatan, atau warna untuk menarik pasangan mereka. Tapi kuda laut perut besar bukan salah satu dari mereka. Untuk mencari pasangan, mereka menari. Menari. Ya benar, Ranger kecil. Kuda laut perut besar jantan menarik betina dengan tarian kawin di mana kuda laut berenang bersama satu sama lain, mengibaskan sirip dan menjalin ekor mereka. Jadi itu ya yang tadi mau dilakukan kuda laut. Dia hanya ingin menari. Yang dia perlukan hanyalah musik untuk memamerkan gerakannya. Aku tahu bagaimana cara mengatur itu. Pesta tarian bawah air. Dia merasakan musiknya. Lihat, berhasil. Dia menyukainya. Kita berhasil. Entah kemana mereka pergi. Mereka akan memulai sebuah keluarga. Kuda laut betina akan meletakkan telurnya di dalam kantung perut kuda laut jantan. Dan kuda laut jantanlah yang akan melahirkan bayi-bayi kuda laut yang lucu. Wow. Selamat tinggal Pak Kuda Laut. Hai Ranger cilik, mungkin kalian tidak sering bertemu dengan hewan liar. Tapi kalau kalian bertemu mereka, ingat 3 hal ini. 1. Hindari kontak dengan hewan. 2. Tetap tenang. 3. Panggil orang dewasa untuk membantu. Hai Leo, kau sedang melihat apa? Hai Katie, aku sedang mengawasi burung. Aku berharap bisa melihat mereka bermigrasi. Itu artinya burung pindah dari satu tempat ke tempat lain, Hero. Biasanya bermigrasi untuk mencari lebih banyak makanan atau untuk menghindari cuaca dingin ketika musim berganti. Seperti liburan saja. Itu mereka. Hai Ranger Kyle, apa kabar? Hai Leo, aku sedang berkemah di Pulau Natal. Hal yang paling aneh terjadi, ada jutaan kepiting muncul entah dari mana, Leo. Apa yang mereka lakukan? Sepertinya mereka semua sedang menuju ke suatu tempat, tapi aku tidak tahu. Ini, biar ku kirimkan fotonya. Wah, itu benar-benar kepiting yang banyak. Aku bisa mencari informasi lebih banyak melalui komputer dengan foto itu. Sepertinya kepiting-kepiting itu bernama kepiting merah Pulau Natal. Berdasarkan pengamatan Kyle, mereka pasti sedang bermigrasi. Kepiting merah pada umumnya hidup di dalam hutan. Tapi setiap tahun, ketika musim hujan dimulai, jutaan dari mereka bermigrasi ke pantai untuk kawin. Sebelum pulang, kepiting-kepiting betina meletakkan telur mereka di laut di mana mereka akan menetas nantinya. Keren. Biar ku beritahu Kyle. Hai Kyle. Hai Leo, kau menemukan sesuatu? Itu adalah kepiting merah dari Pulau Natal.
Dan mereka sedang bermigrasi ke pantai untuk kawin. Wow, jadi mereka mau menuju ke pantai. Tapi ada beberapa dari mereka yang pergi ke arah yang berbeda. Bagaimana kalau tersesat? Bagaimana kalau mereka harus menyeberang jalan untuk mencapai pantai? Hah? Bagaimana kalau terluka? Itu pasti buruk, Kyle. Kami akan ke sana untuk melihat bagaimana kita bisa membantu memandu kepiting itu ke pantai dengan selamat. Kedengarannya bagus. Kalau begitu sampai bertemu di Pulau Natal, Ranger keluar. Ranger keluar. Ayo kita bergabung dengan Kyle untuk membantu kepiting merah Pulau Natal bermigrasi. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, semua siap. Woohoo! Ranger kecil menuju penyelamatan. Pelatihku 1, nyalakan. Kita berangkat. Wow, aku belum pernah melihat kepiting sebanyak ini di satu tempat. Hai teman-teman, senang kalian bisa ke sini. Hai, Kyle. Sepertinya Hero sudah memastikan kepiting-kepiting itu bergerak ke arah yang benar ya. Kerja bagus, Hero. Apalagi yang bisa kita lakukan? Aku akan turun di sini. Ranger Rocky! Halo, Ranger kecil. Ada banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk memastikan kepiting ini tiba di pantai dengan selamat dan nyaman. Basahi kepiting dengan air agar tubuh mereka tetap lembab selama mereka berjalan di darat. Ini akan mencegah mereka kering karena terpapar oleh teriknya matahari. Dan aku tahu bagaimana cara memberi air kepada mereka. Nyalakan jetpack! Pemikiran bagus, Leo. Aku akan membantu menyalakan airnya. Kapan saja kau siap? Siap! Mereka benar-benar menikmatinya. Ayo kepiting, banyak air agar tubuh kalian tetap basah. Itu terlihat menyenangkan, Leo. Aku juga ingin membantu para kepiting itu. Boleh aku mencobanya? Tentu saja, Kyle. Kau sudah siap? Luar biasa. Nyalakan jetpack. Wow, wow, wow. Kau siap, Kyle? Iya, tentu. Wow, wow, wow. Kepitingnya Kyle, bukan kami. Wah, aku sedang berusaha. Itu benar-benar menyenangkan. Usaha yang bagus, Kyle. Kau hanya perlu sedikit latihan menggunakan jetpack ini. Terima kasih, Ranger Rocky. Karena kita sudah memberi kepiting itu banyak air, mari kita melihat apa lagi yang bisa kita lakukan. Lihat, mereka harus menyeberang jalan untuk tiba di pantai. Bukankah itu berbahaya? Jangan khawatir, Kyle. Ada jalan khusus yang dibangun untuk memberikan jalan aman bagi para kepiting itu menuju ke pantai. Barikade juga sudah disiapkan untuk mengarahkan kepiting menuju ke jalan itu. Tapi ada lubang di barikade itu. Oh tidak, ada kepiting yang melewati lubang. Mereka menuju tepat ke jalan. Tenang, aku akan perbaiki, Ranger kecil. Terima kasih, Ranger Rocky. Kalau begitu sebaiknya kita kembalikan kepiting itu ke tempat yang aman. Hati-hati. Lewat sini. Ayo sini kepiting, di sana berbahaya. Ayo kepiting, pegangan pada bumerangku. Baik, sekarang kau lepaskan pegangannya. Sudah semuanya? Oh, belum. Kau harus menyelamatkan kepiting itu. Pinjamkan jetpackmu lagi padaku, biar aku terbang mengambil kepiting itu. Tidak, Kyle. Itu terlalu berbahaya. Semakin banyak kendaraan yang melintas. Kita harus memikirkan cara lain.
Kita bisa menggunakan jetpack, tapi bukan kita yang menerbangkannya. Apa maksudmu, Katy? Letakkan jetpack di tanah dan arahkan kepada kepiting itu. Aku akan mengatur kendali jetpack itu dari tablet. Dengan begitu, jetpack bisa diaktifkan tanpa harus membahayakan diri kita. Ide cemerlang, Katy. Ini pasti berhasil. Dan nyalakan. Luar biasa, kau berhasil, Katy. Kerja yang bagus, Ranger kecil. Itu tindakan yang tepat. Barikade sudah diperbaiki. Sekarang tidak ada lagi kepiting yang ke jalan raya. Wah, senang mendengarnya, Ranger Rocky. Ayo teman-teman, aku bisa mendengar suara debur ombak. Sekarang kita sudah dekat dari pantai. Kita sudah sampai. Kepiting-kepiting itu sudah tiba dengan selamat. Wow, mereka banyak sekali. Mulai dari sini, mereka akan menggali lubang dan mereka akan mulai kawin. Dalam waktu sebulan, bayi-bayi kepiting akan mencari jalan sendiri ke laut menuju rumah baru mereka. Itu akan menjadi pemandangan yang sama megahnya dengan ini. Aku mau kembali lagi agar bisa melihat bayi kepiting bermigrasi. Kami juga. Misi selesai. Aku senang kita berhasil memandu kepiting merah Pulau Natal ke pantai dengan selamat. Hai Ranger cilik, mungkin kalian tidak sering bertemu dengan hewan liar. Tapi kalau kalian bertemu mereka, ingat 3 hal ini. 1. Hindari kontak dengan hewan. 2. Tetap tenang. 3. Panggil orang dewasa untuk membantu. Aku rasa dia tidak lapar, Leo. Apa yang kau inginkan, Hero? Kau mau bilang apa? Coba bicara. Apa artinya? Oh, hai Ranger kecil Kai. Apa kabar? Hai Leo, aku berhasil. Penemuan terhebat di bumi, bukan, di alam semesta telah berhasil. Wah, pelan-pelan Kai. Penemuan apa? Aku membuat penerjemah hewan. Alat ini menerjemahkan bahasa hewan menjadi bahasa manusia agar kita bisa mengerti bahasa dari hewan-hewan. Itu luar biasa. Apa yang akan kau lakukan dengan alat itu? Aku ingin sekali memecahkan kode lagu ikan paus bungkuk. Akhirnya aku bisa tahu apa yang mereka nyanyikan. Ikan paus bungkuk. Keren. Apa kalian ingin bergabung denganku? Kalian akan jadi yang pertama yang menyaksikan alat penerjemahku. Tentu saja, luar biasa. Bagus sekali. Akan kubagikan lokasiku dengan kalian. Sampai jumpa. Ikan paus bungkuk. Ini dia. Kelihatannya ikan paus bungkuk sangat besar. Paus bungkuk dewasa memiliki panjang 12 hingga 16 meter. Kira-kira sepanjang bus sekolah rata-rata. Dan beratnya sekitar 40.000 kilogram. Hampir sama dengan berat 6 ekor gajah Afrika. Sementara ikan paus bungkuk jantan dan betina menghasilkan suara. Yang jantan dikenal suka menyanyi melodi yang keras, panjang dan kompleks. Dan berkat alat penerjemah hewan Kai, kita akan tahu apa yang sebenarnya mereka nyanyikan. Ayo kita pergi menemui Kai. Sampai jumpa di bawah. Ranger Leo semua siap. Woohoo! Ranger kecil siap menyelamatkan. Platypus 1 diaktifkan. Kita pergi. Terima kasih sudah datang teman-teman. Jadi bagaimana cara kerjanya alat penerjemah hewanmu, Kai? Itu sangat mudah. Akan kutunjukkan pada kalian. Kalian akan sangat terkesan. Hero, ayo bicara. Lalu suaranya diterjemahkan secara otomatis. Aku sayang padamu, Katy. Oh. Aku juga sayang padamu, Leo. Kalian adalah sahabatku. Oh. Kami juga sayang padamu, Hero. Bagaimana denganku, Hero? Apa kau menyayangiku juga? Kentang. Hah? Aku yakin itu hanya gangguan kecil. Aku akan perbaiki dalam waktu sekejap. Apa kalian dengar itu? Di sebelah sana, ikan paus bungkuk. Ikan paus? Itu kumpulan ikan paus bungkuk. Itu sangat luar biasa.
Tidak kusangka dia melompat keluar dari laut seperti itu. Itu disebut breaching, yaitu saat ikan paus melompat keluar dari laut dan menghempaskan tubuhnya. Ikan paus bungkuk cenderung melompat lebih tinggi dan lebih sering dari ikan paus lainnya. Baiklah teman-teman, saatnya merasa terkesan. Apa ya yang dinyanyikan oleh ikan paus bungkuk itu? Marco. Polo. Apa? Itu tidak mungkin. Akan kucoba lagi. 1 kentang, 2 kentang, 3 kentang, 4 kentang. Kentang, jangan lagi. Jangan lupa untuk bawa bawang bombaynya. Bawang bombay. Aku rasa bukan itu sebenarnya yang dikatakan oleh ikan paus bungkuk, Kai. Tidak, itu tidak mungkin. Alat penerjemah hewanku seharusnya sudah sempurna. Tunggu teman-teman, aku akan perbaiki dulu. Hei, apa kau lihat ukuran ikan yang kutangkap? Ya ampun, dia mulai lagi. Saus tomat kakak tua di tongkatmu. Hah? Aduh, aku tidak bisa menghentikannya. Alat ini menerjemahkan semuanya. Hei, aku adalah ikan. Ya, setidaknya kau tahu alat itu berfungsi. Kelinci melompat. Kue muffin jeruk itu enak. Terkadang berfungsi dengan baik. Bagaimana cara aku menghentikannya? Apa semua baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Di sini baik-baik saja. Tunggu, di mana Hero? Hero! Hero, kau di mana? Hero, katakan padaku kau di mana? Aku di dalam ikan paus. Ikan paus? Aku akan memastikannya. Aku tinggal menyambungkan kameranya dan selesai. Wow, jadi itu bagian dalam ikan paus bungkuk. Tepatnya, dia ada di dalam perut paus bungkuk. Ranger Rocky! Jangan khawatir, Ranger kecil. Hero akan baik-baik saja. Ikan paus bungkuk itu tidak punya gigi, dan mereka hanya bisa menelan saja. Memang mulut mereka besar, tapi tenggorokan mereka cukup kecil, kira-kira seukuran jeruk bali. Itu sebabnya paus bungkuk hanya bisa makan makanan berukuran kecil seperti ikan krill dan ikan teri. Dia benar. Aku tidak apa-apa, teman-teman. Aku lega mendengarnya. Tapi kita tidak bisa biarkan dia di dalam sana selamanya. Kita harus cari cara untuk mengeluarkan dia. Ya, kita harus cari tahu di ikan paus bungkuk mana terlebih dahulu. Aku tidak mau masuk ke dalam mulut ikan paus. Mungkin kita tidak perlu masuk. Karena ikan paus bungkuk itu suka bernyanyi, kita bisa gunakan nyanyian mereka untuk menemukan Hero. Caranya? Hero, kami akan minta ikan paus yang bernyanyi untuk kami secara bergantian. Kalau kau berada dalam ikan paus yang sedang bernyanyi, harusnya kau bisa merasakan ikan pausnya bergemuruh. Saat itu terjadi, berteriaklah. Baiklah. Itu ide yang bagus, Leo. Aku harap itu berhasil. Permisi, ikan paus bungkuk. Kami kehilangan anjing kami, dan kami harap kalian bisa membantu kami. Mereka tidak mengerti apa yang kita katakan. Jangan khawatir, Ranger kecil. Aku akan buat paus itu bernyanyi. Bagaimana caramu melakukan itu, Ranger Rocky? Aku bisa bicara bahasa paus. Wah, itu keren sekali. Kau merasakan ada suara gemuruh, Hero? Kentang. Aku rasa jawabannya tidak. Hau. Aku merasakannya. Ini dia pausnya. Kita menemukan ikan pausnya. Hero ada di dalam mulutnya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah membuat paus membuka mulutnya. Selamat. Syukurlah kau tidak apa-apa. Terima kasih sudah menyelamatkanku, teman-teman. Aku sayang kalian. Aku ingin tahu apa yang mereka nyanyikan kali ini. Silakan keluar dengan tertib. Lagu ikan paus bungkuk itu memang indah. Tapi aku lebih suka mereka kalau aku tidak tahu apa yang mereka nyanyikan. Aku juga. Hai Ranger Cilik,
Mungkin kalian tidak sering bertemu dengan hewan liar. Tapi kalau kalian bertemu mereka, ingat 3 hal ini. 1. Hindari kontak dengan hewan. 2. Tetap tenang. 3. Panggil orang dewasa untuk membantu. Apa kau melihatnya, Leo? Tidak, ku harap Farah baik-baik saja. Aku juga. Dia ingin sekali kita segera datang. Apa kau mendengar sesuatu? Leo, Katie, syukurlah kalian sudah datang. Farah, Rumput laut. kami dapat pesanmu mengenai perkelahian seru di bawah air. Apa kau baik-baik saja? Apa yang terjadi? Aku tidak apa-apa, tapi di bawah sana sangat kacau. Mereka masih berkelahi. Ayo kita hentikan mereka. Tidak, itu terlalu berbahaya. Aku hampir tidak bisa lolos. Siapa atau apa yang sedang berkelahi? Apakah hiu? Cumi raksasa? Hiu melawan cumi raksasa? Lebih buruk lagi. Aku bahkan tidak bisa memberitahu kalian apa sebenarnya mereka. Wow. Ayo kita cari tahu apa tepatnya yang harus kita tangani dengan jarak yang aman. Hero, boleh kami memakai kameramu? Ide bagus, Leo. Aku akan bantu mengendalikannya dengan tabletku. Baiklah, sekarang kita lihat ya. Aku tidak melihat apa-apa. Coba sekarang sedikit geser ke kiri. Ke kanan, ke kanan. Coba ke kanan. Itu mereka. Apa? Mana? Lebih dekat lagi. Mendekat. Hah? Udang? Iya, 2 ekor udang lalu marah dan mereka berkelahi. Itu saja. Kupikir mereka lebih besar. Apa tepatnya mereka itu? Ayo kita cari. Ini bukan udang biasa. Udang belalang sembah adalah sejenis hewan lunak. Itu berarti mereka mempunyai kulit luar yang keras. Apa mereka berbahaya? Farah benar, mereka mungkin kecil, tapi udang belalang sembah itu bisa agresif. Mereka dipersenjatai dengan senjata istimewa tersendiri. Ada 2 jenis udang belalang sembah, Smasher dan Spearer. Smasher mempunyai cakar depan yang ujungnya terdapat sesuatu yang terlihat seperti palu. Udang ini bisa meninju. Mereka menggunakan cakar seperti palu itu untuk menghancurkan apapun. Spearer mempunyai ujung cakar yang lancip seperti tombak. Dan itu mereka gunakan untuk menusuk. Oh tidak, kameranya. Tidak apa-apa, Hero. Aku akan mengambilnya. Oh, aku tidak bisa melihat apa-apa. Kameranya tidak merespon. Teman-teman, hiu! 2 ekor hiu! Ayo pergi dari sini. Cepat, Leo! Mereka mengejar kita! Kemana perginya mereka? Hah? Ranger Rocky! Halo Ranger kecil. Tunggu, tidak sekarang hiu. Terima kasih Ranger Rocky, kau menyelamatkan kami. Sama-sama Leo. Mana kameranya? Mencari ini. Terima kasih, Ranger Rocky. Lihatlah, mereka benar-benar merusak kameranya. Tenang, Hero. Ini aku bisa perbaiki. Tapi aku tidak menyangka udang belalang sembah kecil mungil itu cukup kuat untuk memecahkan kaca. Udang belalang sembah? Kami tadi mau memisahkan perkelahian antara 2 ekor udang belalang sembah. Itu memang sulit karena udang belalang sembah adalah petarung yang ganas dan mereka tidak sembarangan memulai pertarungan. Mereka cenderung memilih lawan dan akan melawan jika mereka pikir punya kesempatan untuk menang. Kesempatan untuk menang? Semoga berhasil Ranger kecil. Selamat tinggal, Ranger Rocky! Mungkin kita bisa menghentikan perkelahian mereka dengan udang belalang sembah yang tidak bisa mereka kalahkan. Apa maksudmu, Leo? Ayo kita ubah Platypus 1 menjadi udang belalang sembah raksasa.
Jika udang kecil itu melihat betapa besarnya, mereka pasti ketakutan. Sehingga mereka akan melupakan tentang perkelahian. Kau yakin mau melakukan itu? Bagaimana kalau udang belalang sembah itu memecahkan sesuatu? Jangan khawatir, Farah. Aku rasa Platypus Swan bisa menahan beberapa ekor udang belalang sembah. Baiklah teman-teman, ayo kita ubah Platypus 1 menjadi udang belalang sembah yang tidak terkalahkan. Menurut buku catatanku, bab 3 halaman 4, bagaimana cara terlihat seperti udang belalang sembah, barang-barang ini yang kita perlukan. Rumput laut ini akan membuat Platypus 1 berwarna seperti udang belalang sembah. Aku menemukan ranting untuk antena. Bagaimana cara mengikat ranting ini? Tentu saja dengan mengikatnya. Menurut buku catatanku, bab 3 halaman 1, ada simpul karang, simpul angka 8, simpul dasi, simpul separuh, simpul gulung, simpul cengkeh, simpul persegi, simpul nelayan, simpul air, simpul kayu, simpul tali tegang, simpul 2,5. Perkenalkan, Shrimpzilla! Sepertinya ada yang kurang. Alat pengapung. Pasti ada yang membuang sampah sembarangan. Itu benar-benar buruk. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan memang salah. Tapi aku tahu bagaimana cara memanfaatkan ini. Bukan udang belalang sembah tanpa cakar penghancurnya. Sekarang Shrimpzilla sudah sempurna. Kalau begitu, ayo kita pisahkan perkelahian itu. Ayo! Siap, Farah? Siap? Sekarang! Ya! 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 Berhasil! Kita menarik perhatian mereka. Kerja bagus, Farah. Aku akan mendekat. Baik, Leo. Hei udang, berhenti! Hah? Kenapa mereka berenang ke arah kita? Keren! Sekarang mereka bekerja sebagai sebuah tim. Benar, pulang. Hentikan kekerasan di antara kalian berdua. Ya, kita berhasil membuat udang itu berhenti berkelahi dan bekerja sama. Itu bagus untuk mereka, tapi tidak untuk kita. Lihat! Waktunya pergi dari sini. Pegangan yang erat, Farah. Kita berhasil menyelamatkan diri. Aku tidak akan pernah meremehkan udang lagi. Misi berhasil. Aku senang kita berhasil menghentikan udang belalang sembah itu. Hai Ranger Cilik, mungkin kalian tidak sering bertemu dengan hewan liar. Tapi kalau kalian bertemu mereka, ingat 3 hal ini. 1. Hindari kontak dengan hewan. 2. Tetap tenang. 3. Panggil orang dewasa untuk membantu. Tekan subscribe dan klik tombol suka.